Apalagi itu modul continue juga itu modul bersih Musa. Jadi yang paling gampang mungkin kuasi injektif ya Musa ya, yang nggak beringganya gitu. Begitu Musa? Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih kepada Bu Niken yang sudah menambahkan. Oke, selanjutnya apakah ada yang bertanya lagi? Oke, mungkin sekarang giliran yang daring. Mungkin bisa ditampilkan pertanyaannya. Oke, mungkin ini pertanyaan pertama. Nah, ini dari Mas Fahri Asad. Ingin bertanya kepada Mas Musa, apakah ada keterkaitan antara prover domain dan cruel domain? Oke, kemudian yang kedua ini ada pertanyaan. Mungkin buat Mas Musa bisa langsung dijawab aja. Terima kasih, moderator. Terima kasih pertanyaannya Mas Fahri Asad. Kalau proof per domain itu dari yang saya pernah pelajari sedikit, walaupun saya tidak sampai ke modul ya, itu memang ada namanya proof per domain. Itu definisinya bedanya adalah dengan yang crew domain. Proof per domain itu dibatasi hanya ideal yang dibangun secara berhingga aja. Jadi kalau di cruel domain kita melihat semua ideal, mau yang berhingga atau enggak pembangunnya, mau dia ideal utama kan pembangunnya cuma satu, tapi tetap dilihat, mau yang pembangunnya tak berhingga pun dilihat. Tapi kalau di prover domain itu yang dilihat hanya yang ideal yang pembangunnya berhingga atau finally generated ideal. Tapi definisinya mirip dengan V invertibilitas. Yang V ideal yang dilihat hanya yang dibangun secara berhingga aja. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Dokter. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Buat teman-teman luring, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silahkan, masih ada waktu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya sudahi karena sudah masuk ke penghujung acara juga. Saya selaku moderator pamit undur diri dan apabila ada salah-salah kata dan perlakuan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih banyak Pak Lulung. Acara yang selanjutnya adalah pemberian sertifikat dan juga kenang-kenangan untuk narasumber keren kita. Untuk Mas Musa dan Mbak Deva boleh minta tolong ke depan sebentar, Mbak. Pemberian sertifikat dan kenang-kenangan akan diberikan oleh Bapak Dr. Bagus Ardi Saputro dan juga Ibu Dr. Niken Primapuspita. Kepada Bapak Dr. Bagus dan Ibu Niken, dipersilakan.
Terima kasih banyak untuk Mas Musa dan Mbak Deva udah berkenan menjadi narasumber kita. Terima kasih juga kepada Ibu Niken dan Bapak Bagus. Alhamdulillah, akhirnya kita berada di penghujung acara, yaitu penutupan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir baik secara luring maupun daring. Terima kasih juga para peserta AJS yang sudah berkenan hadir. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan pada acara kali ini dapat bermanfaat. Saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan kata dalam memandu acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi S1 Matematika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Berdiri tanggal 21 Oktober 1969 berdasarkan surat keputusan pendirian program studi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program studi S1 Matematika yang berdiri sejak tahun 1969 merupakan salah satu program studi di Departemen Matematika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang berdasarkan akreditasi BAN PT menyandang predikat terakreditasi A. Visi program studi ini pada tahun 2025 menjadi program studi unggulan di tingkat nasional dan bereputasi internasional dalam pendidikan, pengembangan dan penerapan matematika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, dan kehidupan sosial. Dengan didukung sumber daya dosen yang profesional, yang terbagi dalam kelompok bidang keahlian analisis, aljabar, kombinatorika, dan matematika terapan, tenaga pendidik dan laporan yang handal, sarana dan prasarana lainnya yang memadai. Program studi S1 Matematika berhasil mengantarkan alumni lulusannya bekerja sebagai dosen atau pengajar,
asisten peneliti, konsultan, dan praktisi yang bekerja di pemerintahan maupun swasta. Dalam menjalankan kegiatan pembelajaran, program studi matematika menggunakan kurikulum yang disusun berdasarkan masukan dari stakeholder matematika, yaitu dosen, mahasiswa, alumni, asosiasi profesi yaitu IndoMS, dan pengguna lulusan. Selain itu, kurikulum program studi S1 Matematika disiapkan untuk memasuki persaingan di tingkat internasional. Kerangka kurikulum juga mengacu pada kurikulum S1 Matematika di mancanegara, seperti akreditasi ASIAN dari Uni Eropa dan 2015 Kurikulum Undergraduate Program of Mathematics dari Amerika Serikat. Program studi S1 Matematika memiliki 3 kelompok bidang keahlian, di antaranya matematika terapan, matematika analisis, serta aljabar dan kombinatorika. KPK Matematika Terapan banyak melakukan riset di bidang rekayasa engineering, khususnya saya sendiri adalah pada penelitian kolam stabilisasi limbah yang menggunakan model dinamika sistem, dan optimasi itu telah kami lakukan, dan kedepannya masih kita teruskan lagi di bidang rekayasa engineering juga, khususnya pada kolam stabilisasi baik yang di perairan maupun pada kedalaman kolam. Nah, masih banyak juga teman-teman di matematika terapan yang telah melakukan riset-riset di bidang-bidang yang lain. KBK Analisis memiliki mata kuliah wajib kalkulus 1-4, analisa real 1-3, analisa fungsi kompleks. Sedangkan mata kuliah pilihan ada fungsi kompleks lanjutan, analisa fungsional, topologi, teori integral, teori ukuran. Sedangkan beberapa penelitian yang sedang kami lakukan tentang integral Dunford dan yang terkait dengan teori operator, dan juga yang terkait data processing dengan menggunakan teori fasi. Untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi di Departemen Matematika Universitas Diponegoro, mata kuliah yang diampu oleh dosen-dosen kelompok bidang keahlian aljabar antara lain aljabar linier elementer, aljabar linier, kemudian struktur aljabar yaitu aljabar 1 dan aljabar 2, serta aplikasi dan teori-teori yang lebih lanjut. Kemudian riset yang kami lakukan saat ini adalah komodul neutrosofik yang merupakan dualisasi atau perluasan dari modul neutrosofik. Mengenai kegiatan pengabdian masyarakat, kami baru saja menyelesaikan program yang bekerjasama dengan Universitas Lampung dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan mengaplikasikan teori modul untuk mengatur manajemen pemanenan hutan. Selain itu, kami juga melakukan joint riset dengan teman-teman di universitas di Indonesia.